wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rika Kurnia R. Saya adalah dosen di jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Sebagai dosen PG PAUD, tentunya memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan kode 21D06C105. Saya akan mendeskripsikan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktek. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan wawasan tentang belajar dan pembelajaran anak usia dini yang meliputi konsep, aspek, tujuan, dan masalah dalam belajar pembelajaran, teori belajar, serta model dan metode pembelajaran. Selain itu, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran juga memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk menggunakan dan mengaplikasikan model dan metode pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi yang tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas, atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara bekerja sama, serta mampu menguasai penggunaan media dan sumber belajar berbasis tipe case method, team-based project dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Model pembelajaran saya diterapkan yaitu DAIA. Singkatan dari delivery, yaitu proses penyampaian materi dengan baik dan mudah dipahami mahasiswa. Interaksi, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa serta mahasiswa lain. Dan asesmen adalah pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian mahasiswa dalam menerima materi yang diberikan. Strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah menjelaskan dan melakukan praktek langsung di lapangan serta presentase kelompok. Adapun CPMK yang saya gunakan di mata kuliah ini yaitu CPMK pertama, mampu menunjukkan sikap berani mengungkapkan pendapat saat perkuliahan di kelas maupun praktek mandiri untuk pemecahan masalah. Kemudian CPMK 2 mampu menguasai teori dan konsep belajar dan pembelajaran, teori belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar, serta memahami karakteristik siswa. Kemudian CPMK 3 mampu serta menguasai materi kepaudan. Lalu CPMK 4 mampu menemukan dan menganalisis serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah pembelajaran dengan menerapkan teori-teori belajar yang relevan dan karakteristik siswa. Adapun CPMK kelima yaitu merancang, merevisi, mempresentasikan, dan mengevaluasi bahan ajar dengan menggunakan salah satu metode dan model pembelajaran sesuai karakteristik anak usia dini. Mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran secara mandiri. Capaian mata kuliah ini akan dinilai menggunakan bobot penilaian yaitu aktivitas 10%, proyek 50%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Referensi mata kuliah yang saya gunakan adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional, serta buku pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Berikut saya akan tampilkan video pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Kali ini kita ada di pertemuan ke-14. Ya, tidak apa yang kita tidak rasa, ternyata kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Sedikit lagi kita akan UAS. Minggu kemarin kita sudah melakukan observasi ya, melakukan observasi terkait dengan model pembelajaran di satuan pendidikan.
apakah kalian masih ingat apa sih model pembelajaran tersebut? Ada yang bisa bantu Ibu terkait dengan model apa itu? Apa saja jenis-jenis dari model pembelajaran yang bisa kita lakukan di PAUD? Ada yang bisa bantu? Terkait dari hasil observasi kalian kemarin terkait dengan model pembelajaran yang digunakan di satuan PAUD, kira-kira apa jenis-jenis model pembelajaran tersebut? Ada yang bisa bantu Ibu? Umi duluan ya, silakan Umi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Untuk model pembelajaran yang digunakan di TK Doa Ibu itu model Montessori dan model Forest School. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada dua ya model Montessori dengan model Forest School. Forest School. Oke. Kemudian terkait dari model, tentunya ada juga metode pembelajaran yang kita gunakan di satuan PAUD. Ada yang bisa bantu Ibu sekali lagi? Ada? Metode? Ya, silakan ya, dengan sebutkan namanya. Oke. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nurul Khaira Tasbih. Jadi metode yang kami lakukan pada saat observasi di TK Pertiwi yaitu model bermain dan bercerita Ibu. Oke, baik. Berarti metode bermain dan bercerita. Aplaus dulu untuk keduanya. Terima kasih. Nah, sekarang karena kita bercerita terkait model dan metode, Ibu ada kuis. Kalau sekiranya ya Ibu kalian katakan setelah Ibu menayangkan apa yang menjadi pertanyaan tersebut, kalian misalnya merasa itu benar, berarti kalian berdiri. Paham Ki? Kalau misalnya yang Ibu tayangkan tetapi menurut kalian itu salah, kalian tetap duduk. Oke, kita mulai ya. Oke, baik. Kita akan mulai. Jadi cluenya berdiri jika benar, kemudian duduk jika salah. Oke, kita mulai ya. Simak baik-baik. Montessori, Forest School, Inquiry, dan Waldorf. Apakah termasuk model pembelajaran? Iya, hebat. Silakan duduk kembali. Ibu akan menayangkan satu lagi. Oke. Project based learning, Bank Street, High School, dan bercerita. Apakah ini juga termasuk model pembelajaran? Oke, baik. Ibu menginginkan kalian berdiri saja ya, yang memilih benar. Jadi yang memilih benar di sini kita melihat ada 7 siswa ya, mahasiswa. Ada 7. Sekarang Ibu ingin penjelasan kenapa sih kalian memilih benar untuk apa yang Ibu tayangkan di atas. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Ada? Ya, silakan. Kenapa saya membenarkan di atas itu menjadi model pembelajaran karena di atas itu ada project based learning dan Bank Street dan setahunya saya itu termasuk model pembelajaran. Oh ya, kalau dengan bercerita gimana? Bercerita bagaimana? Maksud apa tuh? Metode atau model? Metode. Jadi salahnya ada di mana? Di bercerita. Oke, jadi kalian harus dengan jeli melihat yang mana sih yang tidak termasuk di model tersebut. Oke, terima kasih. Aplaus. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menyampaikan apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita sebenarnya hari ini adalah kalian sebagai mahasiswa
Jadi hal yang seperti inilah yang akan kalian dapatkan di materi kita hari ini. Nah, setelah itu kalian juga bisa memahami apa sebenarnya itu model dan metode pembelajaran. Model dan metode pembelajaran di sini itu ada yang namanya model cooperative learning. Nah, cooperative learning itu kita lakukan dengan kelompok kecil. Kelompok kecil ya, aktivitas bermainnya biasa ada anak-anak itu kalau baju-baju, pernah ingat ada gambar-gambar baju yang dilepas-lepas, kemudian kita menyatukannya, ya apa namanya yang dari karton? Bongkar pasang. Itu jadi bongkar pasang di mana kita memulainya, kemudian kita menyatukannya kembali. Itu boleh dilakukan secara cooperative. Nah, kemudian ada juga model multiple intelligence. Nah, di sini aktivitas bermainnya apa? Sentra balok. Sentra balok ya. Sentra balok di situ misalnya anak diminta untuk membangun ya. Membangun kubus-kubus atau balok yang ada. Kemudian pertama kita berikan contoh. Kedua, kita tidak memberikan contoh supaya kita melihat oh ini anak bisa kreatif dengan model-model yang dia ciptakan sendiri. Boleh juga di situ Lego. Lego yang tahu kan permainan Lego yang anak-anak ini. Oke. Kemudian ada model language experience. Di sini cara bermainnya di mana anak bisa bercerita. Jadi di language experiment ini anak itu bisa bercerita terkait apa yang dia sudah hadapi atau apa yang dia inginkan itu. Jadi ketiga hal ini memang penting untuk mata kuliah kita di belajar dan pembelajaran. Kembali ke pembagian tugas kemarin ya. Kemarin kita sudah membagi tugas, ada 4 kelompok kerja ya, ada 4 kelompok kerja di mana pembagiannya ada yang metode bermain, kemudian ada yang metode bercerita, lalu ada gerak lagu ya, kemudian ada bermain peran. Apakah kalian sudah memilih untuk setiap kelompok? Sudah. Oke, mantap. Jadi ada istilah dari ada yang berperan, kemudian ada yang menganalisa. Yang menganalisa itu ibu nanti akan menunjuk 2 orang di setiap perwakilan jika kelompok siapa yang akan tampil. Di situ kalian nantinya mengamati ya, mengamati dan tolong kalian catat apa yang kalian dapatkan dari hasil metode yang mereka pilih. Paham Ki? Paham. Nah, di sini kita akan memulai ya sebentar. Nah, ini kita akan melihat di spin ini siapa kira-kira di antara kelompok kalian yang akan tampil terlebih dahulu. Jadi ada 4 kelompok. Tentunya kalian akan melihat di spin ini yang tampil lebih dahulu. Kemudian ibu meminta untuk 1 orang, siapa kira-kira bisa bantu ibu untuk klik spin tersebut. Oke, Tika, silakan Tika. Ya, kita melihat sama-sama. Tika dengan hitungan 1 sampai 3 memulai menekan ya. 3, 2, 1. Nah. Ya. Kelompok 2. Silakan duduk kita, terima kasih. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 yang akan mulai untuk tampil hari ini dengan metode yang dipilihnya. Silakan kelompok 2 untuk mengambil tempat di meja permainan. Bisa terlebih dahulu menyampaikan apa sih permainan yang Anda akan bawakan, kemudian bagaimana cara mainnya.
mengelilingi meja ini untuk mengamati permainannya, bagaimana sih permainan itu, ya. Lalu kalian bukan hanya mengamati, tetapi kalian juga menganalisanya, ya. Oke, baik, disilakan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum menampilkan permainan kami, kita akan melakukan yel-yel dulu. 1, 2, 3. Kelompok 2 pasti bisa. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menggunakan metode bermain dengan menggunakan media Spot-it. Nah, ini adalah medianya. Nah, di mana permainan ini akan dimainkan oleh dua orang yang akan dimainkan oleh Hadria dengan Farah. Nah, apa tujuan dari permainan Spot-it ini? Nah, tujuannya adalah untuk mengasah perkembangan kognitif anak. Selain itu juga akan mengasah perkembangan sosial emosionalnya anak. Nah, sebelum itu saya akan membacakan aturan permainan Spot-it ini terlebih dahulu. Nah, sebelum itu Hadria dan Farah akan membelakangi meja bermain. Jadi dua pemain tersebut akan membelakangi meja bermain. Nah, setelah itu Spot-it ini akan dihamburkan secara acak di atas meja. Nah, setelah itu Hadria dan Farah akan membalik terus mengamati terlebih dahulu Spot-it tersebut, lalu memilih 3 gambar yang serupa. Nah, siapa yang terlebih dahulu mendapatkan 3 gambar yang serupa tersebut akan mengangkat tangannya. Itu menandakan bahwa itu adalah pemenangnya. Oke, silakan Hadria dan Farah membelakangi meja bermain. Oke, bagaimana Hadria dan Farah, sudah siap? Siap. Sudah siap, Ibu? Oke, siap. Sebentar ya. Baik, karena mereka sudah siap, Ibu meminta setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan, 2 orang ya. 2 orang setiap perwakilan maju ke depan untuk mengamati apa yang mereka mainkan. Kemudian kalian menyimak. Kalau perlu kalian mencatatnya, apa sih guna dari permainan ini, apa sih yang tertarik dari permainan ini. Disilakan nak, siapa dua-dua masing-masing kelompok, disilakan ke depan. Nah, kemudian Spot-it ini akan disebarkan berhamburan secara acak di atas meja bermain. Ternyata banyak gambar ya. Ya, Ibu. Oke. Kemudian Nah, kemudian Hadria dan Farah akan memilih 3 gambar yang serupa. Nah, bagaimana Hadria dengan Farah, apakah sudah siap? ya. Oke, dengar aba-aba dari saya. Jika saya mengucapkan 3, 2, 1 mulai, maka Hadria dan Farah bisa membalikkan badan lalu bisa memilih gambar yang serupa. Oke, 3, 2, 1 mulai. Nah, jika sudah mendapatkan silakan. Nah, Berarti oke. Farah adalah pemenang. Berarti begitu seterusnya hingga berapa orang pemain yang bisa maju ya? Ya, Ibu. Oke. Bagaimana pengamatan kalian yang kelompok lain? Sudah bisa menyimaknya tadi? Bagaimana permainannya? Oke. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Cukup ya, berarti silakan untuk kembali ke tempat. Jangan lupa yang mengamat tadi dicatat apa kira-kira yang apa ya yang kita bisa dapatkan dari permainan tersebut. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan memulai persentase yang kedua ya, masih di metode pembelajaran. Jadi kali ini Ibu yang akan memilih atau memencet atau klik spin tersebut. Silakan melihat. Siapa kira-kira yang akan tampil kedua untuk hari ini? Kelompok 3.
kalinya hari ini. Silakan untuk kelompok 3 berdiri di meja bermain yang ada di sebelah kiri. Kita pindah ya di meja bermain yang ada di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memperagakan permainan rubrik cap. Sebelum itu kami akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Kelompok 3, Semangat! Baik, adapun manfaat dari permainan rubrik cap ini yaitu melatih kognitif anak, motorik halus anak, beserta sosial dan emosional. Selanjutnya adapun langkah-langkah dari rubrik permainan ini yaitu para pemain membelakangi meja. Terus selanjutnya kami akan membagikan kartu dan dadu sesuai warna yang kami pilih. Dan yang terakhir, pemain yang selesai duluan harus memencet bel yang ada di sini sebagai pertanda bahwa dia telah menyelesaikan rubrik yang telah diberikan. Oke, siap Ibu. Oke, baik. Karena dia kelompok 3 ini sudah siap, Ibu meminta 2 perwakilan kelompok yang sudah tampil 2 orang dan kelompok di sini 2 orang. Silakan untuk segera ke meja sini. Boleh kalian di situ 2, lalu di sini 2 orang. Oke, cepat Nak. Ya. Baik. Selanjutnya, nah, silakan membelakangi meja. Kemudian cepat. Kan sama. Silakan menghadap ke depan. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Nah, berarti kalau ada yang benar dia menang ya? Iya. Oke, aplaus. Bagaimana? Menyimak kan keduanya? Ya, dicatat apa yang menjadi hasil simak kalian. Terima kasih. Baik, kalian sudah melihat 2 kelompok yang tampil. Ibu meminta salah satu di antara kalian memberi penjelasan ya terkait dari apakah metode yang dipilih di kedua kelompok itu sudah baik. Kemudian bisa juga menyampaikannya hal apa yang perlu diperbaiki jika sekiranya tidak baik. Berarti memilih salah satu ya, baikkah, kemudian tidak. Kalau tidak, beri penjelasan. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Oke, baik. Siapa namanya Nak? Ya, silakan Kasma untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Menurut saya metode yang ditampilkan dari 2 kelompok sudah sangat baik karena metode bermain ini sudah mencakup beberapa aspek perkembangan anak. Akan tetapi metode bermain ini mungkin hanya cocok untuk anak usia 4-6 tahun, sehingga mungkin kedepannya kita bisa lebih fokus ke anak usia 3 tahun juga Ibu. Baik, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kasma. Kita berada di refleksi akhir ya. Ibu akan membagikan sticky note, kemudian kalian melihat apa yang harus kalian lakukan. Silakan menulis di sini di sticky note yang Ibu berikan. 1 orang 1 ya. Sticky note sudah Ibu bagikan setiap kelompok. Jadi kalian memilih. Kalau sekiranya Anda disuruh memilih satu metode pembelajaran ya, maka metode apa yang akan kalian pilih? Tuliskan di sticky note dengan alasannya. Lalu tempelkan sticky note tersebut di sini. Oke, sekarang kalian menuliskannya dan menempelkannya. Silakan.
Baik, ini ada beberapa dari kalian yang sudah memilih metode ya, metode pembelajaran ya. Baik, terima kasih untuk itu. Jadi akan simpulkan pertemuan kita hari ini sebelum kita akhiri, yaitu belajar dan pembelajaran anak usia dini yang efektif itu memerlukan sinergi jelas antara pendekatan, model, kemudian metode ya, yang tentunya model pendekatan itu berfungsi sebagai payung filosofinya yang menegaskan keyakinan bahwa anak itu belajar melalui bermain. Jadi tentunya aktif di sini ya. Kemudian eksplorasinya ada ya multisensori. Kemudian modelnya apa? Modelnya itu seperti Montessori, Bootstrap, Reggio Emilia, Sentra dan lain-lainnya. Lalu bagaimana sih metodenya? Ya metode itu tentunya konkret. Dikatakan konkret karena dia ada termasuk storytelling, permainan balok, eksperimen, kemudian STEAM hingga coding yang sekarang ini memang pemerintah telah memasukkan kembali coding untuk pembelajaran di PAUD ya. Kemudian dipilih ya tentunya untuk mencapai tujuan perkembangan yang spesifik untuk anak usia dini. Baik. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kelompok siapa lagi yang akan tampil nak? 2 orang? 2 kelompok? Kelompok berapa? Kelompok gerak dan lagu. Kemudian kelompok bermain peran. Insya Allah minggu depan kita akan menampilkan 2 kelompok lagi ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat semua dan sukses. Terima kasih.